Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Seorang tidak pernah mengetahui apa yang akan dilakukan besok. Kita merencanakan boleh, saudara. Besok mau ini, tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Bisa aja tiba-tiba kita sakit, nggak bisa. Ya, atau kita lupa. Pernah kita merasakan sesuatu, kita lupa. Itu hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang tidak mengetahui di mana dia akan mati. Kita ini matinya di mana? Nggak bisa, saudara. Ya, mungkin di kampung kita, mungkin di rumah kita, mungkin di rantau, mungkin di di kapal, ya, mungkin itu adalah rahasia dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa yang kami cintai, hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian Ramadan. Kita akan membahas secara rutin kitab hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya, jadi itu akan kita bahas secara rutin di selama Ramadan. Mudah-mudahan petunjuk hadis ini memberikan pada kita kesuksesan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari hadis yang pertama. Hadithu Aliyin. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, menginformasikan, qala Nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la takzibu alayya, janganlah kalian berdusta mengatasnamakan aku. Jadi ini pesan Nabi, janganlah kalian berdusta mengatasnamakan aku. Fa innahu, karena sungguhnya, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, fal yalijin naro, maka dia akan masuk api neraka. Berat sekali para jamaah sekalian, kalau orang berani berdusta mengatasnamakan Nabi, itu balasannya adalah api neraka. Hadis yang pertama, Rawahul Bukhari wa Muslim, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Hadis yang kedua, haditsu Anasin, hadis dari Anas radhiyallahu an. Qala, beliau menginformasikan, innahu la yamna'uni an uhaddisakum hadisan katsiran. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk meriwayatkan hadis yang sebanyak-banyaknya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hanya saja Nabi, kata beliau, bersabda, man ta'ammada alayya kadziban, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan diri, tempat duduknya adalah api neraka. Ini yang membuat beliau, Imam Anas, sangat selektif dalam hadis. Bukan beliau nggak bisa menceritakan banyak hadis, banyak-banyaknya, beliau batasi. Mengapa? Beliau takut terkena kalimat ini. Ya, ditegaskan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan diri untuk tempat tinggalnya atau tempat duduknya adalah api neraka. Ini yang mengakibatkan para sahabat Nabi secara umum sangat hati-hati. Gak boleh sembrono, gak boleh mengobral hadis-hadis Nabi.
harus diteliti betul dan harus benar-benar menjadi informasi yang sahih. Hadis yang ketiga, hadis Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, wa man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta mengatasnamakanku, kata Nabi, mengatasnamakan aku, kata Nabi, muta'ammidan, dengan disengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan diri, tempat duduknya atau tempat tinggalnya adalah api neraka. 3 hadis dari Imam Anas bin Malik, kemudian yang pertama dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga dari Abi Hurairah, semua menegaskan pada kita untuk bersikap sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Inilah yang akan mengantarkan umat Islam pada kehidupan yang sangat streng dalam menyampaikan hadis. Tidak asal-asalan. Nah, saudara-saudara, karena itu nanti di dalam kehidupan dan sejarah umat Islam kita jumpai hadis ini ditulis pada asalnya di masa Nabi itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ditulis karena apa? Khawatir tercampur dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ditulis langsung. Kalau hadis dihafal. Namun demikian, di masa sahabat Nabi ada yang diperbolehkan oleh Nabi untuk menulis hadis. Tapi itu terbatas orang-orangnya. Ini dalam rangka menyeleksi supaya tidak bercampur dengan Al-Quran. Misalnya hadis Abu Syah. Abu Syah itu orang Yaman yang datang pada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan pidatonya atau ceramahnya. Lalu beliau minta, ya, karena beliau akan kembali pada kaumnya di Yaman, dia katakan, uktubuli, tulislah untukku, kata beliau. Hadis-hadis Nabi tadi, tulislah untukku. Maka Nabi kemudian perintahkan, uktubulahu, kata Nabi, tulislah kalian untuk Abu Syah. Nah, jadi itu ada sebetulnya di masa Nabi juga sudah mulai menulis hadis, tapi sangat terbatas dan sangat selektif. Nah, baru kemudian pada masa-masa berikutnya, terutama di masa Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika sudah banyak sekali hadis-hadis yang kesahihannya dipertanyakan, ya, karena masalah-masalah politik biasanya, ya, jadi supaya misalnya keinginan dia itu atau programnya itu didukung, maka dia mengatakan ini hadis dari Nabi, padahal bukan. Nah, itu mulai banyak hadis-hadis yang kesahihannya dipertanyakan. Lalu oleh Umar bin Abdul Aziz memerintahkan salah seorang ulama waktu itu untuk mengkodifikasi hadis. Ditulis, tapi itu harus jelas sekali riwayatnya. An fulan terus sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi. Nah, semua itu kalau hadis sahih harus memenuhi persyaratan. Hadis sahih itu marwahu adlun, tamunid dhabt, muttasilu musnadin, ghairu mu'allalin wala syadz. 5 itu persyaratan hadis sahih. Perawinya mesti adil. Yang kedua, hafalannya kuat, tamunid dhabt. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Semua nama-nama itu bersambung dan semua dikenal dalam riwayat para sahabat. Kemudian tidak ada ilat dan tidak ada syadz. Apa syadz itu? Misalnya tidak bertentangan dengan isi Al-Quran.
Atau tidak ilat juga, misalnya tidak berkaitan dengan hal-hal sejarah. Misalnya ada orang menceritakan ini disampaikan melalui sahabat ini, tapi ternyata dari sahabat itu kemudian nggak diketahui ada nama yang nggak disebutkan, maka itu hadisnya jadi jatuh. Inilah yang kita lihat dari betapa hati-hatinya umat Islam dalam rangka mengkodifikasi hadis. Maka nanti timbullah penulis-penulis hadis. Imam Bukhari menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis. Imam Muslim juga begitu. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, banyak. Yang sekarang disebut Kutubut Tis'ah. Nah, itu nanti rankingnya, daftar ranking hadis itu, yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis-hadis sahih yang diriwayatkan secara mutawatir oleh banyak sahabat dan tidak mungkin berdusta. Itu namanya mutawatir itu. Misalnya seperti kita mendapat informasi bahwa proklamasi RI itu 17 Agustus 45. Itu mutawatir itu. Gak mungkin berdusta. Karena sedunia orang tahu semua. Jadi gak mungkin berdusta. Nah itu disebut mutawatir hadis. Yang kedua hadis-hadis yang disepakati mayoritas perawi hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ranking ketiga hadis-hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqul Bukhari wa Muslim itu. Hadis ketiga. Hadis keempat adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi dia tidak meriwayatkan. Yang kelima, hadis yang sesuai dengan kriteria Bukhari, tapi beliau tidak meriwayatkan. Yang keenam, hadis yang sesuai dengan kriteria Muslim, tapi kemudian beliau tidak meriwayatkan. Dan seterusnya nanti. Hadis At-Tirmidzi semua ada. Itu sampai demikian teliti, ya, sehingga dia menjadi kekayaan umat Islam yang tidak pernah ada penelitian seperti hadis itu. Bayangkan sudah diteliti matannya, materi hadisnya itu, diteliti rawinya, terus sejarah rawinya itu. Jadi luar biasa. Ini kekayaan dari umat Islam. Maka sumber umat Islam ajarannya yang pertama Al-Quran yang sudah mutawatir itu, ya. Al-Quran itu mutawatir. Nggak mungkin, ya, diragukan, nggak mungkin dipalsukan karena itu diriwayatkan oleh jutaan umat manusia Al-Quran, ya. Kemudian hadis, ya, ada yang mutawatir jumlahnya sedikit, bisa dihitung dengan jari, hadis al-mutawatir itu, ya. Kemudian hadis sahih, ya, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, kemudian ada hadis hasan, ya, ada hadis hasan li ghairihi, ya, baru kemudian nanti ada hadis dhaif dan seterusnya. Ya, itu ranking dari hadis. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah di ranking yang ketiga. Ya. Apa? Fi mattafaqa 'alaiha al-Bukhari wa Muslim. Al-ahaditsun nabawiyah, hadis Nabi yang disepakati oleh Imam Bukhari. Ini ranking ketiga. Ya, dari ranking tadi, ya. Ini yang kita kaji pada Ramadan sekarang ini. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Hadisul Mughirah. Hadis dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menginformasikan, sami'atun nabiyyah. Kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Ini kata Mughirah. Inna kadziban alayya. Sesungguhnya orang yang dusta mengatasnamakan aku. Laisa kadzibin ala ahadin. Beda sekali dengan orang dusta pada seorang. Ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah tempat duduknya, tempat tinggalnya api neraka. Ini hadis yang keempat dari Al-Mughirah. Jadi kata Nabi, dusta kepadaku dengan dusta pada orang lain beda sekali. Dusta pada orang lain itu adalah dosa. Tapi dusta kepada, kata Nabi, siap-siap.
tempat tinggalnya adalah api neraka. Ini semua para jamaah sekalian hadis sahih. Jadi 4 perawi hadis ini, yang pertama adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Anas bin Malik, kemudian radhiyallahu anhu, kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Al-Mughirah radhiyallahu anhu. 4 sahabat Nabi meriwayatkan hadis yang nadanya sama, yaitu barang siapa yang memalsukan hadis atau berdusta atas nama Nabi, maka tempat tinggalnya adalah api neraka. Itu sama 4 sahabat tadi. Ini sahabat besar semua ini. Kita masuki sekarang hadis yang kelima. Hadis Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, menginformasikan, karena adalah an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi. Beliau duduk dengan beberapa orang. Ya, Nabi duduk dan para sahabatnya. Fa'atahu rajulun. Tiba datang padanya seorang laki-laki pada Nabi tadi, dengan para sahabatnya. Faqala, tiba-tiba laki-laki itu bertanya, mal iman, Rasulullah, iman itu apa? Langsung Nabi jawab. Kata Nabi, qala, Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billah. Hendaklah kamu beriman kepada Allah, wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya, wa liqaihi, dan perjumpaannya dengan Allah di akhirat, wa birusuli, dan rasulnya, kemudian wa nu'minu bil ba'ats, beriman kepada hari kebangkitan atau hari akhirat. Ini iman. Nabi ditanya oleh seorang pria tadi. Saya ulangi, yang pertama beriman pada Allah, yang kedua pada para malaikat, yang ketiga beriman tentang perjumpaannya dengan Allah di akhirat, kemudian beriman pada rasulnya, dan beriman pada hari kebangkitan atau hari kiamat. Nah, jadi ini dari satu hadis. Ya, ada berapa itu tadi? Baru disebutkan 4, ya, di sini. Di hadis lain nanti ada ditambah dengan beriman kepada qadar, ya. Beriman kepada qadar. Jadi biasa rukun iman itu kan beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, ya, kitabnya, pada rasulnya, hari kiamat. Dan percaya kepada qadar, takdir. Jadi 6 rukun iman. Meskipun di sini disebutkan ada 5 atau 4, tapi dari hadis lain ada tambahan. Jadi menjadi 6 itu rukun iman. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, mal Islam, Islam itu apa katanya? Qala, Nabi menjawab, al Islamu an ta'budallaha wala tusyrika bihi syai'a. Islam adalah hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid ini. Ini disebut tauhid murni, yang disebut juga dengan the pure monotheism. Hanya beriman kepada Allah. Menyembahnya kepada Allah, tidak pada yang lain. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian apa yang kedua? Wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan sholat. Mendirikan itu bukan cuma mengerjakan. Mendirikan itu melaksanakan dengan segala syarat dan rukunnya dan tuntunan-tuntunan lain. Syarat rukunnya harus pas, sunnah-sunnahnya harus pas, kekhusyuannya juga termasuk di situ. Ya, kekhusyuan sholatnya, keikhlasannya dalam melaksanakan sholat. Ya, khudur hati ketika dia menghadap Allah dalam sholat, itu semua dikaitkan. Kemudian waktu adiyaz zakat, menunaikan zakat al-mafrudota, yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, saudara-saudara. Jadi ini sebutkan di sini, yang pertama adalah mengesahkan Allah, meninggalkan syirik, yang pertama.
Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Bagaimana haji? Ada di hadis lain. Ya, 5 jadi. Rukun Islam itu 5. Yang pertama bersyahadat, ya, hanya menyembah kepada Allah saja dan Muhammad Rasulullah. Kemudian ya percaya kepada malaikat. Ya, tegas di sini. Kemudian setelah sholat itu, setelah kita mentauhidkan Allah, yang disebut syahadat, adalah yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat yang diwajibkan. Dan yang kelima puasa Ramadan. Seperti yang laksanakan sekarang. Ditambah nanti ibadah haji. Jadi 5. Kemudian pria itu tanya lagi pada Nabi. Qala mal ihsan. Ihsan itu apa wahai Muhammad? Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Ka'annaka, seolah-olah kamu melihat, tarahu, melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinilah fa innahu yarak. Maksudnya dia melihat kamu. Nah, jadi itu arti ihsan. Ini nanti dikembangkan ihsan ini dalam akhlak. Ya, Islam dikembangkan dalam akhlak. Nanti rukun iman itu dikembangkan dalam akidah. Ya. Dengan para ahli mengembangkan pemahaman akidah, lalu lahirlah nanti di sana ilmu kalam. Nah, kalau rukun Islam itu kaitannya dengan syariat. Ya, berkembang menjadi fikih. Lalu melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab dalam fikih. Lalu al-ihsan ini kaitannya adalah dengan akhlak. Jadi 3 dasar agama Islam itu. Pondasinya 3. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Akhlak dikembangkan menjadi ilmu tasawuf dengan aliran-alirannya juga. Kemudian setelah itu pria tadi bertanya lagi, mata sa'ah katanya. Kapan hari kiamat itu wahai Muhammad? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kata Nabi, tidaklah orang yang ditanya ini, aku maksudnya yang ditanya ini, lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya sama-sama tidak tahu, kata Nabi. Yang bertanya nggak tahu, yang ditanya juga nggak tahu. Jadi nggak ada yang mengetahui kiamat kecuali Allah. Kapan kiamat? Malaikat pun nggak tahu, saudara. Nabi pun nggak tahu. Apalagi ulama. Ya. Maka kalau ada orang yang menetapkan hari kiamat, itu pasti salah. Yang tahu hanya Allah. Malaikat saja nggak tahu. Ya. Bi'alam minas sa'il, yang tidak lebih tahu dari yang ditanya. Sama-sama tidak mengerti, tidak mengetahui gitu. Tapi kata Nabi, wasa ukhbiruka an asyratiha. Namun begitu saya akan jelaskan pada kamu tentang tanda-tandanya kiamat. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Kiamatnya kapan? Wallahu alam. Tapi tanda-tandanya kata Nabi, aku jelaskan pada kamu. Apa tanda-tandanya hari kiamat itu? Apa? Yang pertama, idza waladatil ammatu rabbaha. Apabila seorang anak, seorang amat budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, gimana ini maksudnya ini? Wanita biasa, wanita budak melahirkan tuannya. Itu dipahaminya luas. Yang pertama, ya, anaknya orang-orang rakyat jelata biasa bisa jadi pemimpin. Banyak pemimpin dunia sekarang dari kalangan orang bawah, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan pemimpin itu dari kebangsawan aja, dari raja turun ke anaknya. Sekarang enggak. Banyak pemimpin dari kalangan rakyat jelata. Dari orang miskin tadinya hidupnya. Jelata, ya. Jadi pemimpin melalui apa sekarang?
itu tadi ada revolusi, ada demokrasi, ada macam-macam lah. Nah ini alamatnya ya. Yang kedua bisa dipahami juga, maaf, banyak pemimpin-pemimpin, orang-orang terhormat, orang-orang yang mulia, maaf, dia menggauli budaknya. Ya. Nikah dengan orang-orang biasa. Orang-orang bangsawan nikah dengan rakyat jelata. Sehingga apa nanti? Anaknya kan jadi tuannya. Saya ambil contoh, anak seorang raja A menikahi B, rakyat biasa, punya anak. Nah anaknya kan nasabnya ke A. Berarti kan bangsawan. Jadi itu seorang wanita amat, wanita yang derajat biasa, wanita jelata, ya, melahirkan tuannya. Artinya dia suaminya itu terjadi. Ya maaf saudara, terjadi di mana-mana. Ya, orang-orang bangsawan yang terhormat, ya, berpangkat tinggi nikah dengan orang biasa banyak, gak sedikit. Kalau dulu itu nikah dengan selir itu nggak boleh jadi raja, ya. Tapi kemudian ke sini ya bisa aja karena rajanya sangat mencintai selirnya minta anakku yang menjadi raja, bisa. Ya. Jadi itulah yang gambaran yang disebutkan dari hadis Nabi tadi, ya. Yang ini terjadi di tengah-tengah kita, ya. Ya, maaf saudara, itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Ada seorang yang hebat menjadi tuannya, maaf, dia menikahi pembantunya. Ada enggak? Banyak. Ya, tuan menikahi pembantunya banyak di mana-mana seluruh dunia. Nah, itu melahirkan tuannya. Robah ya di sini ya sebutkan. Yang itu contoh yang pertanyaan sudah banyak di mana-mana kita jumpai. Yang kedua, wa idza tatawala ru'atul ibli albahmu fil bunyan. Kalau nanti para penggembala unta, penggembala kambing, penggembala sapi, apa dia? Berlomba-lomba membuat bangunan yang mewah dan indah. Ah, Anda lihat sekarang. Rakyat jelata yang miskin, susah orang tuanya, dia berhasil sukses ekonominya membangun bangunan hebat. Di sini sekarang banyak sekali. Orang-orang kaya yang sekarang termasuk konglomerat, banyak orang dari bawah. Ini terjadi ya di kampung saya, maaf saudara, ya, yang dulunya orang tuanya nyabit rumput. Ada jadi orang tuanya itu tukang ojek sepeda, bukan ojek motor gitu, ya. Ada yang orang tuanya itu jadi buruh tani, anaknya bangun rumah tingkat 3, ya, ada tingkat 2, kekayaannya banyak, mobilnya mewah. Ini kejadian sekarang kita jumpai di mana-mana, ya. Banyak orang-orang kaya dari kalangan orang-orang tadinya miskin, digambarkan di sini. Bayangkan, ya, penggembala unta, penggembala sapi, penggembala kambing. Ya. Jadi alamat ini sudah kita jumpai sekarang. Nah, kemudian beliau menjelaskan fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Masalah kiamat ini dalam 5 hal yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Summa tala, kemudian beliau membacakan, ya, tala Nabi membacakan surat di salah satu ayat Al-Qur'an di surat Luqman, surat 31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itulah yang mengetahui kapan datangnya kiamat. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, di mana akan turun hujan. Ya, yang menurunkan hujan itu hanya Allah. Ya, orang bisa mengusahakan ini itu, tapi ya nggak tepat. Ya, ada orang ingin hujannya di satu daerah A, dia bikin pengobatan dan lain-lain, ya. Nah, sekarang jatuhnya di B, ya. Jadi itu hujan itu, ya, terjadinya hujan itu adalah satu karunia dari Allah.
Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Beliau mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dari awal mulanya ya. Kalau yang sekarang itu bisa orang hamil itu dilakukan USG, oh anaknya laki perempuan. Itu kalau sudah wujud itu bayinya, embrionya. Kalau yang masih awal, masih berbentuk sperma dan ovum nggak bisa. Tapi Allah mengetahui. Yang berikutnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang tidak pernah mengetahui apa yang akan dilakukan besok. Kita merencanakan boleh, saudara. Besok mau ini, tapi hakikatnya Allah yang menentukan. Bisa aja tiba-tiba kita sakit, nggak bisa. Ya, atau kita lupa. Pernah kita melaksanakan sesuatu, kita lupa. Itu hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang tidak mengetahui di mana dia akan mati. Kita ini matinya di mana? Nggak bisa, saudara. Ya, mungkin di kampung kita, mungkin di rumah kita, mungkin di rantau, mungkin di di kapal, ya, mungkin itu adalah rahasia dari Allah SWT. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi 5 hal. Maka hari kiamat ini kapan terjadinya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua adbaro, laki-laki itu kemudian pergi dari Nabi dan para sahabatnya, ya. Falam yaraw syai'an, dan mereka tidak melihat sesuatu, pergi aja dia, menghilang orang tadi. Faqala, maka dikatakan oleh Nabi, hadza Jibril jaa yu'allimun nasa dinahum. Oh, tadi itu malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Apa tujuannya? Untuk mengajarkan manusia, sahabat Nabi, tentang dasar-dasar agama mereka, tentang iman dan Islamnya, termasuk ihsan 3 ya, diberikan oleh Jibril tadi, ya, mengajarkan kepada para sahabat Nabi tentang iman, Islam dan ihsan yang sekarang disebut menjadi rukun agama. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang kami cintai, itulah kajian yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah pada minggu depan kita akan membahas hadis yang ke-6 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mohon maaf kalau ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.